Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rainata Aditya Kurnianto dengan NIM B200230421. Di sini saya akan menjelaskan bab 4 mengenai negara dan pemerintah sebagai sasaran akuntansi sektor publik. Yang pertama, pengertian negara dan pemerintah. Kata negara didefinisikan sebagai organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat atau sekelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya, sedangkan kata pemerintah didefinisikan sebagai sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan, mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya atau sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaannya. Selanjutnya, ruang lingkup keuangan negara. Salah satu ruang lingkup dari keuangan negara adalah anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Di samping barang-barang inventaris kekayaan negara dan badan usaha milik negara atau BUMN, pada pemerintah daerah terdapat ruang lingkup yang serupa dengan keuangan negara, yaitu anggaran pendapatan dan belanja daerah atau disebut APBD. Barang-barang inventaris kekayaan daerah dan badan usaha milik daerah. Hal-hal baru dan atau perubahan mendasar dalam ketentuan pengelolaan keuangan negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 meliputi pengertian dan ruang lingkup keuangan negara. Dan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pendekatan yang digunakan dalam merumuskan keuangan negara adalah dari sisi objek, subjek, proses, dan tujuan adalah sebagai berikut. Pertama, dari sisi objek, yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara yang berkaitan dengan pelaksanaan dan kewajiban tersebut. Yang kedua, dari sisi subjek, yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi seluruh objek yang dimiliki negara dan atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara atau daerah dan badan lain. Selanjutnya, yang ketiga, dari sisi proses. Keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut di atas, mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Selanjutnya, yang keempat, dari sisi tujuan, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilik dan atau penguasaan objek dalam rangka penyelenggaraan pemerintah negara. Selanjutnya, asas-asas umum pengelolaan keuangan negara. Untuk mendukung terwujudnya good government dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan sesuai dengan asas-asas umum pengelolaan keuangan negara, yaitu asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, asas spesialitas. APBN. Anggaran adalah alat akuntabilitas dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
Anggaran negara adalah rencana pengeluaran atau belanja dan penerimaan atau pembiayaan belanja suatu negara selama periode tertentu. Anggaran negara memiliki beberapa fungsi, yaitu pertama, sebagai pedoman bagi pemerintah dalam mengelola negara selama periode mendatang. Kedua, sebagai alat pengawas bagi masyarakat terhadap kebijakan yang telah dipilih pemerintah karena sebelum anggaran negara dijalankan harus mendapat persetujuan DPR terlebih dahulu. Yang ketiga, sebagai alat pengawasan bagi masyarakat. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Proses daur anggaran tersebut dikemukakan sebagai berikut. Pertama, penyampaian pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro oleh pemerintah. Kedua, pembahasan kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal oleh DPR. Ketiga, penetapan kebijakan umum dan prioritas anggaran sebagai pedoman bagi departemen lembaga. Keempat, menteri atau pimpinan lembaga menyusun rancangan serta perkiraan anggaran tahun berikutnya. Kelima, menteri atau pemimpin lembaga melakukan pembahasan dengan komisi DPR. Keenam, presiden menyampaikan RAPBN pada pertengahan Agustus. 7. Penetapan APBN dilakukan 2 bulan sebelum awal tahun anggaran. 8. Dalam membahas dan menerapkan anggaran, undang-undang, susunan atau kedudukan mengatur wewenang panitia anggaran dan komisi-komisi sektoral pada lembaga legislatif. Selanjutnya, APBD. APBD dapat didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan Pemda, di mana satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan dan proyek-proyek dalam selama 1 tahun anggaran tertentu.